Hai Sobat BMKG, hari baru, semangat baru. Waktu berlalu dengan cepat, tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2021. Untuk mengawali tahun baru 2022, kami, Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu Kedeputian Bidang Geofisika, akan menyajikan kaleidoskop yang berisi kilas balik kegiatan dan peristiwa yang menjadi highlight di tahun 2021. Berikut ini cuplikannya. Hai Sobat Millennials BMKG. Sepanjang tahun 2021, Bidang Seismologi Teknik melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Kajian informasi kerentanan seismik yang dilaksanakan periode Juni sampai Desember di wilayah Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Serang, dan Jakarta. Sosialisasi dan sinkronisasi hasil kerentanan seismik pada bulan Desember di wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara telah sukses diselenggarakan dan dihadiri oleh pejabat daerah serta terbit di beberapa media cetak maupun online di wilayah setempat. Survei gempa bumi merusak pada bulan Januari di Mamuju dan Kota Malang pada bulan April, serta survei gempa bumi Flores NTB dan Jember Jawa Timur yang masih berlangsung di bulan Desember ini. Pembangunan fungsi atenuasi untuk sumber gempa bumi backup Trans Utara Pulau Lombok dilaksanakan dan disosialisasikan bulan Mei sampai dengan November. Pemeliharaan sistem processing seismologi teknik dan regionalisasi segmen di wilayah Bali, Bandung, Yogyakarta, Aceh, Padang, Lampung, Nias, Manado, Goa, dan Ambon pada September sampai dengan Desember. Fokus group discussion dengan tema peran BMKG dalam pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi gempa bumi yang dihadiri oleh panelis dan akademisi dilaksanakan pada bulan Desember, serta kerjasama BMKG dengan PT Angkasa Pura I dan PT Nindya Karya dalam kajian bahaya kegempaan di area reklamasi perluasan Bandara Igusti Ngurah Rai Bali dalam monitoring tingkat getaran proyek pembangunan pipa Kalkol Kota Samarinda terhadap struktur jembatan Mahkota 2 Samarinda. Kami dari Manajemen Operasi Seismologi Teknik. Tahun ini kami telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan 260 lokasi intensity meter dan 101 lokasi akselerograf di seluruh Indonesia. Peralatan seismik borehole di 4 lokasi yaitu Kampus STMKJ Pondok Betung, Kampus UI Depok, Balai Besar Wilayah 3 Bali, dan Stasiun Klimatologi Padang Pariaman, serta pemeliharaan peralatan observasi guncangan gempa pada bangunan di kantor BMKG Jakarta dan Bali. Kami juga melakukan pengembangan dashboard Senti Simora dengan menambahkan beberapa fitur, diantaranya laporan tiketing pemeliharaan, laporan kondisi peralatan mingguan dan bulanan, serta terintegrasinya sistem monitoring bendungan tubuh Kendal. Selain itu, kami juga telah melakukan integrasi interface informasi SECMAP ke dalam sistem Inavius secara real-time di pusat gempa nasional untuk mendukung sistem informasi gempa bumi berbasis dampak. Dan kami juga telah berhasil menyusun buku SECMAP yang diharapkan dapat menjadi rujukan dan sangat tepat untuk dijadikan sumber referensi nasional dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana gempa bumi di Indonesia. Buku ini secara lengkap memuat seluruh peta skenario model tingkat guncangan gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia dari sumber-sumber gempa bumi yang sudah terverifikasi dan terpetakan dengan potensi magnitudo maksimum atau worst case skenario. Di penghujung tahun ini, sebagai hasil kerjasama BMKG dengan World Bank, kami telah sukses menyelenggarakan Focus Group Discussion, transfer pengetahuan terkait Earthquake Early Warning System sebagai pionir peringatan gempa bumi di Indonesia yang dihadiri oleh para expert dari Taiwan, Jepang, Meksiko, dan para kepala UPT Geofisika BMKG di seluruh Indonesia. Berikutnya dari bidang geofisika potensial dan tanda waktu. Update kalkulator magnet bumi untuk perhitungan tahun 2015 hingga 2025 ditampilkan di web. Selain itu, terdapat informasi K-Index untuk menginformasikan tingkat gangguan medan magnet pada permukaan bumi akibat badai matahari. Peta nilai anomali Boge sederhana untuk mengonfirmasi tingkat guncangan gempa bumi berdasarkan perbedaan nilai rapat massa batuan antara di epicenter dan daerah terdampak. Informasi tersebut disampaikan melalui sosial media.
Prekursor gempa bumi menggunakan data magnet bumi kini sudah disertai web sistem otomatisasi. Untuk tahun 2021 terdapat 149 warning yang rilis hingga saat video ini dibuat. Pengukuran koordinat geografis menggunakan GPS geodetik di 4 lokasi berikut. Pengukuran gaya berat untuk survei gempa bumi merusak di Palu, serta pengukuran magnet bumi dilakukan di Serang, sehingga didapatkan peta anomali gradien vertikal sebagai berikut. Total lokasi stasiun petir tahun ini sebanyak 59 lokasi dengan tambahan 3 lokasi yaitu Cilacap, Jatiwangi, dan Tanjung Redep. Peta sambaran petir tahun ini, peta kejadian petir banjir bandang di Malang, dan kilang minyak Cilacap. Sobat BMKG, permintaan data petir dilayani melalui pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan pendapatan negara bukan pajak terbesar di Kedeputian Bidang Geofisika, serta terdapat permohonan layanan survei gravitasi untuk penelitian dan pembelajaran mahasiswa. Beberapa hasil pengamatan hilal yang teramati oleh tim BMKG yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Pengamatan gerhana bulan total Periga atau Super Blood Moon 26 Mei 2021, puncak gerhana bulan sebagian 19 November 2021, pencetakan buku almanak, dan peta ketinggian hilal masing-masing 375 buku. Sistem tanda waktu nasional atau INATIME, serta layanan informasi tanda waktu yang disebarkan melalui media sosial. Selanjutnya dari Manop Geofisika Potensial dan Tanda Waktu. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan 4 kegiatan pemeliharaan peralatan operasional utama, yaitu pemeliharaan peralatan lightning detektor, prekursor gempa bumi, teropong hilal, dan tanda waktu jam atom. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasional geofisika potensial dan tanda waktu, meningkatkan kualitas data dan pelayanan yang lebih prima. Sebagai permulaan, kami melaksanakan beberapa tahapan training persiapan kegiatan pemeliharaan. Adapun kegiatan yang pertama adalah pemeliharaan peralatan lightning detektor yang terlaksana di 37 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kedua adalah pemeliharaan peralatan prekursor gempa bumi dengan metode magnet bumi yang terlaksana di 15 lokasi mencakup wilayah Sumatera, Jawa, NTB, NTT, Kalimantan, dan Sulawesi. Berikutnya adalah pemeliharaan peralatan teropong hilal sebagai kegiatan perdana tahun ini yang terlaksana di 17 lokasi unit pelaksana teknis geofisika. Kemudian pemeliharaan peralatan tanda waktu jam atom sebagai standar waktu nasional yang terlaksana di 4 lokasi di wilayah Jabodetabek. Capaian kinerja tersebut menjadi tolok ukur dan komitmen penuh Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu Kedeputian Bidang Geofisika untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi dan pelayanan publik yang prima. Mari kita sambut tahun baru dengan harapan baru dan semangat baru. Selamat tahun baru 2022. Kedeputian Bidang Geofisika bangga melayani bangsa Indonesia. Kedeputian Bidang Geofisika siap mengawal Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mari kita sambut tahun 2022 untuk menjadikan BMKG berkelas dunia. BMKG tangguh, BMKG bisa. Ayo berjuang bersama. Merdeka! Kami, keluarga besar Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, mengucapkan selamat tahun baru 2022. Tahun baru, semangat baru.